Fajar The Genius Fatur Rahman. Waduh, Ya. The Genius. Siap nggak bawa nama julukan itu? Agak berat sih. Tapi kamu merasa nggak sebagai pemain yang mementingkan otak di permainan? Ya, saya merasa sih setiap pertandingan pasti harus berpikir lebih tepat dan harus mengambil keputusan yang cepat ya. Dan itu pasti diperlukan setiap bermain bola untuk keputusan dalam otak harus cepat berpikir untuk. Jadi pemain bola itu sebenarnya harus pintar ya? Harus pintar ya, harus sih, apalagi pemain yang di gelandang mungkin harus sangat-sangat pintar menurut saya sih. Oke. Sebelum bicara soal permainan, kita mau tahu dulu. Kalau masa muda, dia masih muda. Kita mau tahu masa kecilnya. Lahir dari daerah Ternate ya, Siap. di Manokwari. Kenapa orang tua waktu itu ke Manokwari? Saat itu mereka merantau, ibu ayah dari Ternate merantau ke Manokwari untuk ayah menjadi PNS di sana. PNS apa? Pegawai negeri sipil dari kantor pertanahan. Oh, kantor pertanahan. Oke. Jadi harus mendapat tugas di Manokwari dan di sana saya dilahirkan dan dibesarkan. Tapi ibu Ternate juga? Ya, ibu ayah dari Ternate sama-sama. Saya dibesarkan di sana Sampai usia berapa? sampai usia 17 tahun saya harus merantau keluar dari Manokwari karena sepak bola. Oke, 17 tahun di Manokwari. Jelaskan coba tentang tempat itu. Manokwari ya kota Injil, Mm-mm. mayoritas di sana Kristiani Mm-mm. dan di kompleks saya juga rata-rata banyak yang Kristiani. Mm-mm. Sempat bergaul juga, kadang masa kecil itu sempat ikut mereka pergi untuk sembahyang sekolah minggu. Ya. Dan ya berjalannya waktu saya mulai berlatih sepak bola di usia 7 tahun. Saat itu masuk ke salah satu SSB di Papua. Di Manokwari itu ya? Ya saat itu harus terhenti karena masalah ekonomi juga dari keluarga, karena saya harus pindah jauh dari tempat latihan. Mm-mm. Dan di situ Seberapa ya, jauh? Seberapa jauh? Kalau dari Samarinda kemana? Kalau dari Samarinda kayaknya ke rumahnya Kakak Tepu tuh di mana ya? Oh, lumayan ya, lumayan. Dan waktu itu belum punya motor atau sudah? Sudah punya motor cuma satu, jadi itu untuk ibu biasa ke pasar Oke. untuk beli Dan peralatan. dari awal bukan tipe anak yang diantarin orang tua ke SSB dijemput gitu enggak ya? Enggak, jadi saya hari itu kalau usia muda yang masih kecil, Masih kecil? ya masih kecil itu sempat diantar oleh ibu, kadang ayah, tapi kalau ayah itu jarang karena harus kerja kan. Jadi paling kalau hari Minggu atau Sabtu aja ayah yang antar. Berarti memang orang tua yang pengen kamu jadi pemain bola? Ya, sempat hari itu mereka yang ingin saya jadi main bola, bahkan sempat beliin sepatu juga. Dan saat itu sempat terhenti juga karena masalah yang tadi saya bilang, ekonomi. Momen kembalinya habis itu SSB lagi setelah beberapa tahun berhenti? Sempat beberapa tahun berhenti, saya harus pindah rumah karena yang tadi saya bilang harus pindah ke agak jauh dari lapangan yang pertama. Di situ ada teman saya, dia mengajak kembali untuk berlatih. Siapa namanya temannya? Ingat? Ada teman namanya Oni Kambu. Oh, Oni Kambu. Oni Kambu. Oke, terus? Dia mengajak saya untuk gabung ke salah satu SSB di Papua yang bernama Mansina FC. Oh, itu lain lagi dari yang pertama ya? Ya, lain dari pertama. Dan dekat dari rumah? Masih sama jauh juga. Jauh juga? Tapi agak lumayan lebih dekat dari yang satunya itu. Tapi karena itu sudah SMP berarti? Iya, udah masuk SMP itu. Hmm. Jadi di situ dia mengajak. Cuma saat itu saya bilang sama dia bahwa mungkin kita harus patungan buat untuk ke lapangan. Jadi saya berusaha untuk dapat uang jajan saya itu tidak terpakai. Jadi Terus, sekolah nahan ya, lapar dong? Atau kadang bawa bekal? dari rumah aja untuk tahan-tahan di sekolah. Terus kadang bantu-bantu teman juga. Bantu apa?
yang cewek-cewek kan biasa malas tuh, pada malas ke kantin. Hmm. Ya mereka suruh saya untuk ke kantin untuk belikan mereka makanan, dan uang kembalinya itu biasa mereka kasih. Dan itu dikumpul terus sampai bisa jadi uang ojek nanti sama teman yang Keras banget hidupnya Fajar ternyata. bisa jadi patungan lah untuk Ya. berangkat sama-sama ke tempat latihan. Terus gini ya, aku kan juga lahir di kampung ya, di pelosok. Aku nggak tahu seberapa pelosok Manokwari, cuma dari perasaanku saja sebagai orang Kalimantan ya, Manokwari cukup terpencil juga rasanya. Dan untuk anak-anak yang kita hidup di kampung, rasanya jarang yang punya keinginan kuat untuk masuk SSB. Iya. Mending main di lapangan kampung, tarkam, happy-happy. Kenapa kamu niat banget sampai segitunya ikut SSB? Kalau ya saya juga kurang tahu ya berjalannya waktu mungkin, tapi dulu saya dapat motivasi itu saat usia udah mau masuk SMA. Saat itu saya nonton Piala AFF 2016. Zaman siapa? Zamannya Kakak Boas dan Kakak Lili Pali, mereka bermain. Oke. Di situ mulai muncul motivasi karena hari itu Indonesia melawan Thailand di final. Iya. Dan di partai final itu rata-rata di kompleks saya itu dukungnya Thailand. Aduh, kenapa? Kurang tahu juga ya, mungkin mereka Kenapa? Ini aneh nih orang Manokwari ini. saya juga karena mungkin ya saya nggak bisa paksa mereka untuk dukung Indonesia juga ya. Iya. Tapi saat itu saya Sulit dibayangin sih. Tapi Jadi- oke. kita nonton bareng gitu. Eh, Kita nonton final leg pertama. Saat itu main di Indonesia kalau nggak Iya. salah. Itu pertama yang unggul kan kalau nggak salah mereka ya. Thailand 1-0. menang. Nah itu kita nonton saat itu mereka udah teriak-teriakin saya, udah kecilkan saya lah. Sumpah ini unik banget nonton timnas tapi di Indonesia dan banyak yang Ya, dukung banyak luar. yang dukung Thailand. Kocak sih, kocak. Terus. Ya jadi Apa yang kamu rasakan? saya sedih saat itu langsung karena jarak agak dekat dengan rumah juga. Heeh. Saya menangis saat Aduh, itu, sampai lari nangis. dari mereka karena udah gak tahan dengan ejekan-ejekan kan, karena bilang saya lari ke rumah menangis, langsung ditanya ibu kenapa kamu menangis. Saya bilang di sana mereka gak sama sekali dukung Indonesia. Dan kamu sampai nangis ya? Iya, Secinta itu kamu sama sepak bola ya? Enggak, karena mungkin perjuangan hari itu timnas juga agak susah ya. Heeh. Karena perjuangan mereka di semifinal mereka harus lawan Vietnam. Saya lihat dari kerja keras mereka saja yang ingin membanggakan Indonesia saat itu. Sampai penghujung waktu kan kita unggul tuh 2-1. Iya. Saya keluar, saya lari, saya teriak-teriak di depan mereka. Kayak apa? Kamu teriak kayak apa? Saya bilang, kalian ayo dukung Indonesia dong. Kita di Indonesia. Pokoknya kata-kata kasar juga ada. Terus leg 2 kamu dibalas dong? Ya, leg kedua itu saya nggak nonton sama mereka karena saat itu ada pergi ke acara. Saya juga nggak sempat nonton saat itu. Oh, oke. Jadi ya dari situ mulai muncul motivasi untuk latihan, dan tak disangka saat itu Indonesia kalah dan kita harus mungkin sedih kan. Iya. Di situ saya melihat saya bicara dalam hati saya, suatu saat mungkin nanti saya akan bikin mereka kalah di saat lawan kita. Wah. Dan itu terjadi di 2018 Di usia U16 ya? di usia 16. Alhamdulillah. Lalu momen kamu bisa bergabung ke Asat itu apa? Oh, itu pada awalnya kita mewakili Papua Barat main Piala Menpora di Piala Menpora. Surabaya. Oke. Jadi ada tim dari sana melihat satu pemain dari kami namanya Yanto Wandik. Oke. Teman saya hari itu ya dia dari pihak Asat ini tertarik sama dia. Nah, setibanya dia di sana latihan beberapa hari, cuma kita gak bisa bohong ya, penyakit mungkin bagi saya bilang Homesick. penyakit Kangen kampung. ya, penyakit pemain timur ya, salah satunya kangen rumah. Kangen mungkin. rumah. Jadi dia nangis saat itu. Ini sudah 2 kali ku dengar ada orang Papua nangis. Dia nangis, dia minta ke pelatih Asat
ke manajemen Asad untuk datangkan satu pemain lagi dari Papua untuk temani dia sama-sama ya. Jadi dari situ ya saya dihubungi sama pihak Asad. Luar biasa. Terus jadi sempat main bareng ya di Asad sama Yanto? Iya, sempat main bareng. Kita 3 tahun di sana. Dari masa SMA, awal masa SMA sampai akhir. Namun saya harus pergi karena kontrak pertama di Borneo. Tapi waktu Garuda Select, Yanto ikut nggak? Oh enggak. Garuda Select Yanto enggak ikut. Momen Borneo mendatangi kamu waktu itu gimana? Apa sebenarnya ada klub lain juga yang tertarik? Atau cuma Borneo yang serius sama kamu? Hari itu ada beberapa klub yang tertarik. Saya kan memakai agen juga di level up Asia. Agen saya katakan ada beberapa klub yang menarik. Cuma hari itu penawaran dari Borneo karena saya melihat pelatih sih. Saat itu Mario Gomez. Saya tahu kalau pelatih itu suka pemain muda. Karena tahun 2019 ya lihatnya. Iya. Saya lihat itu, kayaknya ada kesempatan untuk bisa bermain di sana nanti saat beliau. Kalau impian, pengen main di klub mana sih sebenarnya? Ya pastinya saya ingin bermain di klub di luar dari Indonesia sih. Oke, bukan Persipura. Termasuk impian juga. Dulu ya siapa pemain timur mana yang nggak mau main di Persipura, pasti semua ingin main di sana. Termasuk anak Manokwari juga impiannya ke Persipura ya? Ya rata-rata karena ya klub itu membangun harkat dan martabat warga Papua. Iya. Tapi ternyata jalurmu lewat Purwakarta. Iya, sangat jauh ya. Sangat jauh ya. Javlon sempat cerita katanya di awal-awal di Borneo kamu sempat down karena jarang dapat menit bermain. Ya tidak menjadi pilihan utama lah. Sampai akhirnya dia minta kamu fokus saja. Ya. Benar gak itu? Itu benar sih. Karena hari itu saya mungkin karena bawaan di timnas belum dipercaya sama pelatih mungkin saat itu. Jadi banyak merenung. Oke. Selesai latihan banyak merenung. Kadang bikin kesalahan juga saat latihan. Karena tidak fokus. Dan itu beberapa senior juga mensupport untuk kasih tahu bahwa tenang saja, ini mungkin masih proses untuk nanti bisa dapat menit bermain. Pemain yang paling membantu proses adaptasimu di Borneo sebagai klub pertama apa? Siapa? Banyak pemain yang membantu sih sebenarnya. Cuma yang paling berkesan mungkin Mas Hendro. Ya, beliau sangat dari gaya hidup beliau saya sering, kami mungkin pemain muda di Borneo itu merasa malu sih saat beliau karena di usianya yang udah tua, beliau masih kuat dan punya tubuh yang baik. Oke. Salah satu aku sempat baca kamu cukup menyukai Samarinda karena katanya ketika pagi suasananya subuhnya tuh sudah azan di mana-mana, ngaji di mana-mana. Benar nggak? Oh ya, itu mungkin yang dari kemarin yang dari lama mungkin saya dari akademi juga dari Purwakarta, kita biasa harus bangun subuh, harus mengaji bareng-bareng, baru dari situ kita pergi latihan, dan itu terbawa sampai di Samarinda. Pertama saya datang, suasananya sama kayak di Purwakarta, subuh-subuh udah orang mengaji, sholawatan, jadi ya cukup nyaman. Di Asad itu harus ngaji dulu ya? Iya, biasa kita subuh harus sama-sama ngaji dulu, ada guru ngaji datang, baru kita dari situ sampai sekitar jam 6 sarapan dan langsung pergi latihan. Dulu di timnas segala macam kamu adalah penyerang sayap. Di awal Borneo juga penyerang sayap kan masih? Iya masih. Terus siapa yang punya ide kamu harus jadi back sayap? Kalau untuk ini saat itu Coach Milo ya. Dia bilang apa waktu itu? Saat itu pas mulainya Piala Presiden saya sempat cedera saat itu, hamstring. Terus dari situ saya udah main bek kanan sebenarnya. Udah dikasih percaya oleh beliau untuk main bek kanan. Cuma saya sempat hamstring saat itu, jadi harus istirahat 1 minggu. Makanya pertandingan pertama saya gak sempat main. Dari situ kita melawan kalau gak salah Barito.
Dan selesai lawan Barito, ya karena kita draw, waktu itu selesai lawan Barito beliau panggil untuk saat lawan Persija ya. Nanti beliau mau mencoba saya untuk menjadi bek kanan. Karena selama kita persiapan itu menjadi bek kanan saya belum pernah, maksudnya saat uji coba ya main bek kanan sih. Cuma pas pertandingan resminya belum. Oh, dari awal Milo masuk kamu sudah di set sebagai bek kanan? Yes. Bahkan kemarin yang pas musim lalu juga saat Kutufari saya sempat jadi bek kanan juga saat lawan Bali sama Persita. Sempat ada pemberontakan nggak sih di jiwa, maksudku aku penyerang loh, kenapa jadi back, nanti kan aku nggak bisa nyekor, sempat ada perasaan kayak gitu nggak sih? Enggak sih, malah lebih nyaman sih main di bek kanan sih. Kenapa? Kan kalau ya walaupun di sayap juga nanti harus bertahan juga ya, tapi kalau di kanan tuh ya bertahan dulu baru menyerang gitu. Jadi kamu rasa macam enak aja. Atau kamu karena kamu ngefans sama Trent Alexander? Ya salah satunya juga itu sih. Dan saya juga pernah lihat pertandingan-pertandingan besar, dan saya selalu yang analisis tuh bek kanan. Artinya secara naluriah kamu memang bek kanan ya? Iya. Cuma masih prosesnya aja loh, masih penyerang kanan, penyerang kiri karena gitu. Mungkin ya terlalu lama dulu di sayap juga, jadi mungkin proses bertahan yang agak kurang saat ini. Dan itu masih dipelajari untuk lebih bagus. Sempat trial di Queen's Park Rangers? Oh ya, sempat sekitar seminggu kita di sana. Itu trial aja atau cuma numpang latihan? Itu trial itu kan seleksi ya? Iya, kalau bisa dibilang seleksi, tapi kita saat itu cuma latihan sih seminggu. Tapi mereka bilang trial. Oh, berarti undangan latihan aja ya? Mereka kayaknya undang latihan karena itu selesai kita uji coba dengan mereka. Kita uji coba, kaget pas latihan mereka minta paspor saya bilang untuk apa, mereka diam aja saat itu. Sampai pas hari mau berangkatnya besok, mereka baru bilang bahwa kalian diundang sama akademi klub KPR untuk ikut latihan seminggu di sana. Oh ya, betul-betul undangan latihan. Soalnya kalau trial kan nggak cukup seminggu, apalagi beda cuaca kan. Beda cuaca. Nomor 2 yang kamu dapat dari KPR? Ya dari pola latihan mereka ya, jarang sekali mereka long ball. Jadi setiap mereka latihan itu kita selalu passing di bawah. Ketika kita ada long ball berarti langsung mereka matiin bola. Padahal lawan KPR maksudnya termasuk tim-tim championship masih sering main long ball sih. Tapi di latihannya, di akademinya diajarin bahwa harus bermain bola bawah. Dan yang ketiga, mereka juga saat itu kita game internal, kita lawan kita sendiri, tapi yang susun kun sama yang atur kita pemanasan itu dari pemain. Karena saya tanya kepada pelatih kenapa sampai, bukan saya tanya ke pelatih sih karena belum bisa bahasa Inggris. Iya, tanya ke teman. Saya tanya ke orang, kan ada macam pembantu kita di sana. Saya tanya kenapa ini mereka bisa latih atur pemanasan sendiri. Ya mereka kasih tahu bahwa setiap minggu itu mereka ada pelajaran tentang kepelatihan. Oh, dari kecil ya? Dari kecil mereka udah kepelatihan. Itu yang nggak ada di Indonesia sejauh ini ya? Sejauh ini belum ada. Cuma kita saat itu program graduate kita juga sempat mendapat kepelatihan. Jadi dapat sertifikat dari federasi sana. Keren. Negara mana sih yang pengen kamu main di sana? Pengen main di liga apa impiannya? Saya pengen di Asia dulu sih. Enggak, ini impian dulu, impian. Oh, impian sih di Eropa pastinya. Di liga apa? Spesifiknya? Ingin di Inggris sih, karena kemarin Garuda Select juga sempat nonton Liga Inggris. Beberapa pertandingan Liga Inggris. Dan karena kamu fansnya Manchester City kan? Walaupun kamu tahu ya City pemain akademinya aja jarang ya ke sana. Jarang untuk pergi ke tim utama. Utamanya juga. Menjadi pemain muda terbaik di Piala Presiden. Nyangka nggak sih? Gak nyangka ya, karena yang tadi saya bilang pas
mau bertanding sekitar 1 minggu saya harus mendapat cedera. Dan pastinya tidak gampang untuk masa pemulihan, untuk masuk ke tim yang sudah 100% siap untuk bertanding. Di situ rasa kecewa, rasa sedih muncul. Namun saya percaya saat itu bahwa ketika kita ingin benar-benar pulih, kita bisa melewatkan semua cobaan yang ada. Dan alhamdulillah setelah pemulihan dipercaya dari pelatih bermain di posisi yang baru dan mendapatkan gelar pemain terbaik. Pencapaian terbesar sebagai pemain salah satunya ya adalah kamu berhasil memberangkatkan ibumu ke Tanah Suci ya? Oh ya, saat itu memberangkatkan ibu pas selesai Garuda Select pertama. Itu benar-benar dengan uangmu? Iya, karena uang dari bonus dari Piala AFF yang 16 dan juara. Situ alhamdulillah dapat rezeki dan ibu berangkat umroh. Selain memberangkatkan beliau ke Tanah Suci, uangnya kamu pakai apa lagi? Anak muda nih dapat uang. Enggak, saat itu hampir semua saya kirim ke ibu. Waduh, karena mungkin masih kecil ya, masih belum pikir soal barang-barang. Tapi sekarang sudah pegang uang sendiri? Ya, sekarang tapi tetap kirim ke ibu beberapa. Momen paling bahagiamu adalah menjadi juara AFF U16 tadi ya? Selain karena pengen ngejekin orang kampung sana, ada perasaan apa lagi sih saat itu? Saat itu ya bangga sekali ya, kita bisa juara Piala AFF U16. Dan ya yang tadi saya cerita, walau saya hanya berbicara dalam hati tapi itu menjadi kenyataan. Saat itu kami bermain, saya sumbang 1 gol dan harus ada gol lagi dari mereka dan kita tambahan untuk langsung penalti, adu penalti. Saat itu kita menang. Bangga, senang, dan namun ada sedihnya juga karena saat itu beberapa pemain sempat orang tuanya mereka datang, karena jauh jadi orang tuanya nonton di TV aja. Aduh. Ya, itu yang buat sedih. Itu nggak diundang kah? Maksudnya orang tua datang tuh sendiri-sendiri gitu ya? Iya, sendiri-sendiri. Bukan karena ditanggung? Bukan karena tanggung dari federasi atau apa, tidak. Itu datang sendiri-sendiri. Bahkan mereka juga ada yang sempat naik mobil, orang tua yang dekat dari karena kita jauh ya di TV aja. Dan sayangnya harusnya kamu bisa bermain di Piala Dunia. Ya, itu cukup sedih sih. Karena pas pandemi kita harus mendengar kabar bahwa Piala Dunia U20 kita ditunda. Bukan hanya saya sedih, ada beberapa pemain juga yang saat itu sebenarnya kita bisa bermain di sana, tapi harus menjadi rezeki ya Rabani dengan teman-temannya. Kecewa banget gak ketika tahu aduh diundur Piala Dunianya U20? Ya kecewa sih, karena mundur kan, dimana kita udah persiapan sekali, sudah ingin memasang target bahwa kita harus bermain di sana, tapi ya harus karena pandemi yang kita juga gak bisa salahkan. Iya. Karena semua kena dampaknya, ya kita terima aja. Bener gak sih latihan Sintayong tuh keras banget? Kita butuh konfirmasi nih. Kalau yang saya dapatkan hari ini keras banget sih, karena pagi kita harus lari di tangga gitu sama main skipping. Terus lari di tangga berapa menit atau berapa kali? Berapa kali naik turun? Itu biasa kita beliau pakai waktu sih. Ini 15 menit tangga, terus 15 menit skipping. Tapi itu setiap hari bertambah terus menit. Kebayang sih yang naik tangga terutama. Terus sore di lapangan, malamnya harus gym tambahan. Kamu termasuk yang keteteran atau biasa aja? Pertama-tama beliau datang ya, kita sedikit capek juga. Beda karena, sama di klub ternyata beda. gitu. Dan itu kan saya baru pulang dari Garuda Select juga. Garuda Select kan ya kita latihan gitu juga. Cuma kan di sana udaranya dingin, jadi gak terlalu kerasa lah. Iya. Tapi pas tiba di sini kita habis-habis. Oke, tadi aku menjulukimu The Genius karena memang sebagai pemain muda kamu kulihat dari tribun sebagai pemain yang cerdas lah.
Artinya kamu sudah tahu harus ngasih bola ke siapa sebelum menerima bola. Itu dipelajari atau ya itu memang tubuhmu yang bergerak begitu? Kayaknya tubuh juga sih, tapi ya setiap bertanding saya sering dapat masukan juga dari pelatih. Kemarin yang Coach Milo sering kasih masukan bahwa mungkin yang abang lihat selama ini saya tetap masih ditegur salah itu. Ya pasti momen miss pasti ada. Cuma secara umum kan cara mainmu sudah begitu. Ya cuma kalau ya jalan begitu saya juga nggak tahu. Cuma ya ketika selesai bermain pasti ada evaluasi dari pelatih. Biasa sih waktu saat disuruh passing kamu harus passing. Kadang saya harus dribbling, saya harus passing. Kadang saya passing, saya dribbling. Sering salah momentum. Sering salah momentum itu. Oke, saat kamu mencetak gol musim ini, itu yang kamu dari passing one two dan mencetak gol. Yeah. Kamu sebegitu pengen kamu mencetak gol di hari itu atau karena kamu lihat peluang dari teman-temanmu sudah kecil atau gimana? Ya mungkin pas momennya aja sih. Jadi itu momentum aja. Iya. Kita kan dari bawah kan kamu. Karena saya agak jarang sih nusuk-nusuk gitu. Tapi saat itu mungkin karena saat itu juga Pato tarik ke luar, jadi backnya ikut ke Pato, gak merhatiin saya. Jadi pas biasanya kan saya harus buka keluar, jarang untuk tusuk ke dalam. Tapi saat itu mungkin momennya pas untuk tusuk ke dalam, jadi saya lebih memilih ke dalam. Kalau pakai dua nama, kamu Fajar Fatur atau Fajar Rahman pengennya? Fajar Fatur. Fajar Fatur. Iya. Tapi itu penulisannya terpisah ya, Fatur dan Rahman tuh? Fatur Rahman terpisah. Terpisah, oke. Itu aku sering bingung. Fajar Fatur kita tantang untuk membuat dream teamnya. Oh, siap. Versi timnas. Versi Senior. Ya, dari pemain sepanjang masa. Oh, siap. Oke ya. Formasi favorit? 4-3-3. 4-3-3 ya? 4-3-3. Kiper? Kiper Kurnia Mega. Bek kanan? Bek kanan Kakak Tinus Pai. Bek tengah kanan? Bek tengah kanan Rizky Ridho. Bek tengah kiri? Bek tengah kiri Mas Farudi. Bek kiri? Bek kiri Pratamara. Gelandang bertahan? Mas Hendro. Gelandang tengah kanan? Marcelino. Gelandang tengah kiri? Gunan Sarmandoy. Penyerang kanan? Witan Sulaiman. Wah, akhirnya perdana kali ini tidak ada nama Terence Buhiri. Penyerang tengah? Kakak Boa Salosa. Penyerang kiri? Lili Pali. Kakak Lili Pali. Tinus Pai, Fajar Fatur Rahman atau Asnawi sebagai bek kanan terbaik versimu? Kakak Tinus Pai. Masih Tinus Pai ya? Iya. Asnawi belum sebaik dia ya? Menurut pendapatmu saja? Sama sih, cuma kakak Tinus Pai. Kamu takut aja nih, kamu takut. Gini deh pertanyaannya, apa keunggulan Tinus Pai yang belum dimiliki oleh Asnawi? Sama sih mereka. Sama apa? Sama kuat. Sama kuat. Nafas yang bagus. Sama-sama bagus bertahannya. Sama-sama idola sih. Oke, cari aman banget ya. Kurnia Mega. Kenapa kamu suka dia? Karena Piala AFF itu dia banyak save. Berkesan banget ya Piala AFF itu ya 2016. Tapi dia juga banyak di Arema juga banyak melakukan save. Terus kiper yang sangat luar biasa sih menurut saya.
bola atas maupun bola bawahnya. Tahu kabar terbarunya? Belum tahu sih. Belum tahu, tapi ya tahu saat ini kondisinya kurang bagus. Kamu pernah nggak sih takut sewaktu-waktu kamu bakal seperti Purnamega mendapatkan cedera misterius lalu Ya itu semua impian hilang? itu mungkin yang ditakutkan semua pemainnya. Tapi pernah terpikir? Ya itu pasti terpikir karena beberapa kali juga saya melihat cedera-cedera serius langsung. Saat itu teman saya bagus. Kita pas main di Garuda Select dia harus kakinya patah. Dan itu saya langsung di situ, jadi saat itu sempat trauma sih. Cuma Padahal orang yang cedera kamu yang trauma. ya karena kita sama-sama kan saat itu. Namun berjalan waktu alhamdulillah bisa terselesaikan. Cedera kan sesuatu yang kayaknya sulit dihindarin ya. Iya sangat sulit, cuma bisa Minimalisir. karena mungkin kesehatan tubuh kita. Karena saya lihat contohnya Cristiano Ronaldo. Nah, mari kita bahas Ronaldo. Pas dia cedera di Euro kan recovery-nya cukup cepat. Nah, saya juga sering tanya ke pelatih-pelatih, ya kalau kamu mempunyai badan yang bagus ya cepat recovery kamu untuk saat kamu kena cedera. Kamu main game gak sih? Main game online? Enggak sih. Enggak, serius? Enggak main sama sekali. Kamu nggak ngerasa ketinggalan zaman gitu, anak muda loh nggak main game? Enggak sih. Mungkin saya lebih menghabiskan waktu untuk YouTube-an, okay. TikTok, itu aja. TikTok. Bagus. Apa? Sering nonton apa? Lebih ke ini sih, Desta sama Vincent ya. Cari yang hiburan karena udah terlalu penat sekali dengan sepak bola jadi. Pokoknya kalau ada info bola nanti dulu gitu ya. Iya, kalau nanti dulu karena udah setiap hari dengan sepak bola. Pada akhirnya impianmu dalam tahun ini dan tahun depan saja deh, apa? Pastinya ingin tetap konsisten di tim dan ingin sekali bisa bawa tim Borneo jadi juara Liga 1. Harus juara kah atau sebenarnya masuk 3 besar dulu musim ini itu sudah prestasi menurutmu? 3 besar alhamdulillah, juara lebih bagus. Artinya kalau masuk papan atas saja sudah pencapaian yang bagus ya? Alhamdulillah pencapaian, apalagi lebih dari yang tahun kemarin ya. Alhamdulillah. Borneo FC Samarinda menurutmu tim yang seperti apa? Tim yang cukup setiap harinya ingin memberikan sesuatu yang baru. Bukan setiap harinya sih, setiap tahun atau setiap bulan. Iya. Ya setiap periode ingin penambahan perbaikan gitu ya. Ada perbaikan dan saya melihat tim ini punya prospek yang panjang nanti. Karena kita juga udah membangun segala ada lapangan, alhamdulillah ada gym. Dan mudah-mudahan nanti stadion ini juga akan dibenahi dan pastinya ingin sekali mungkin akademi di klub ini lebih dikembangkan dan bisa mencontoh klub-klub luar lah. Apakah Borneo FC sudah menjadi klub yang pantas menjadi impian anak-anak Samarinda atau belum? Sudah pantas sih. Sudah pantas jadi impian ya. Seperti Persipura di Papua atau mungkin Persebaya atau Arema di Jawa Timur. Sudah selevel itu kah? Sudah sih. Sejauh ini saya melihat karena di usia kita saja udah luar biasa ini, apalagi nanti adik-adik yang di bawah kita lagi dapat kesempatan untuk bermain di sini, pasti ya secara fasilitas pasti udah beda lah. Terima kasih Fajar Fatur Rahman. Siap. El Genius atas waktunya. Siap. Satu lagi. Oke. Apakah kamu akan pensiun di sini?